Mungkinkah ia benar-benar tidak meninggal? Daniel segera membuat alasan untuk pergi ke kamar mandi, lalu diam-diam mengirimkan pesan kepada otak di balik semua ini. Nona Tracy, apa perlu? Paula menanyakan Tracy. Tidak perlu menahannya, biarkan saja dia pergi. Tracy menyipitkan matanya dengan muram menatap kamar mandi. Dalang di balik layar itu sejak awal telah mengetahui bahwa permainan ini tidak dapat diteruskan lagi. Ia harus secepat mungkin turun tangan. Tracy juga mengharapkan agar mereka segera mengambil tindakan. Secepat mungkin mereka bergerak, secepat itu pula pertempuran ini dapat segera selesai. Semakin mereka mengulur-ulur waktu, maka keselamatan Daniel akan semakin terancam. Oleh karena itu, Tracy hanya memainkan permainan mereka untuk mengalahkan mereka sendiri, membiarkan mereka memenangkan pertempuran ini untuk memancing mereka semua keluar dari tempat persembunyian mereka. Namun mengambil tindakan ini juga memiliki resiko. Sekarang anak-anak juga ikut terseret ke dalam masalah ini. Apabila Naomi tidak dapat menemukan Daniel yang sebenarnya tepat pada waktunya, maka untuk sementara pihak lain akan memenangkan keadaan. Direktur Tony dan Sanjaya terus bersikap objektif dan penuh tanggung jawab dalam mengurusi pemeriksaan DNA ini. Sesuai dengan rencana semula, mereka membawa dokter ke dalam ruang bermain untuk mengambil darah anak-anak dengan alasan untuk melakukan pemeriksaan. Setelah itu mereka kembali ke ruangan versi Daniel untuk mengambil darah Daniel. Saat itu juga Daniel telah kembali dari kamar mandi dan duduk di atas sofa menyantap steak dan menikmati segelas anggurnya. Ia telah ditahan begitu lama, sehari-harinya hanya dapat minum air putih atau air tajin. Sekarang ia telah bebas sepenuhnya sehingga tidak perlu berpura-pura lagi. Lagi pula menurut orang di balik layar itu, seandainya Daniel masih hidup pun mereka tidak akan membiarkan orang-orang Tracy menemukannya. Sekarang Daniel ini adalah Daniel yang sebenarnya. Jadi ia sama sekali tidak perlu khawatir, ia cukup makan dan minum dengan baik sambil menunggu hasilnya. Sebaliknya Tracy justru begitu cemas, ia mengkhawatirkan anak-anak yang mungkin akan berpikir kelebihan, serta mengkhawatirkan keselamatan Daniel. Kalau tabib dewa benar-benar menyelamatkannya, maka selama ini Daniel pasti diobati olehnya. Namun tabib dewa tidak memiliki resep obat yang diberikan oleh tabib Hansen sebelum meninggal. Sekarang waktunya begitu mendesak, tidak ada seorang pun yang mengetahui sudah sejauh mana proses pengobatannya saat ini. Bahkan tidak ada satupun yang tahu Daniel sebenarnya terluka atau tidak dalam peristiwa kebakaran itu. Yang Tracy tidak mengerti adalah mengapa tabib dewa mau membawa Daniel bahkan tanpa menghubunginya. Selain itu, apa kakaknya mengetahui hal ini? Pikiran Tracy dipenuhi dengan pertanyaan membuatnya kalut. Versi Daniel, sebelum pengambilan darah, tidak boleh mengkonsumsi minuman anggur. Dokter mengingatkannya dengan hati-hati. Minum beberapa teguk saja, tidak akan menjadi masalah. Daniel menggulung lengan kemejanya dan mengulurkan tangannya kepada dokter. Dokter mengambil beberapa tabung darah lalu dengan hati-hati menyimpannya dan membawanya ke ruang medis perusahaan untuk diperiksa. Sebelumnya Sanjaya telah meminta rumah sakit untuk membawa alat-alat pemeriksaan. Seluruh masalah di perusahaan itu harus diselesaikan hari ini juga. Para direktur dan petinggi perusahaan pun masih berada di ruang rapat untuk menunggu hasil pemeriksaan. Berapa lama hasilnya dapat keluar? Tanya Sanjaya. Aku akan segera memeriksanya. Dokter menjawab. Kita dapat segera mengetahui apa Percy benar-benar terkena keracun. Namun hasil pemeriksaan DNA membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Baik. Sanjaya menganggukkan kepalanya dan membawa Cody serta 2 direktur senior lainnya pergi mengikuti dokter masuk ke dalam ruang medis. Kesehatan mental Direktur Tony saat ini sedang menurun, namun ia masih berusaha sekuat tenaga berkata kepada Tracy, "Tracy, jangan khawatir. Kami percaya padamu." Kamu berkata seperti ini
Berarti kamu percaya padanya dan tidak mempercayaiku? Daniel bertanya tidak senang. Aku percaya dengan versi Daniel yang sebenarnya, jawab Direktur Tony. Daniel pun tercengang. Kalau ingatannya tidak salah, Direktur Tony seharusnya tidak mengetahui identitas aslinya. Namun sekarang ini, Direktur Tony tidak mengatakan apapun lagi. Ia hanya menatap Tracy lekat-lekat, lalu berbalik meninggalkannya. Namun kondisi kesehatannya yang kurang baik saat ini membuatnya berjalan dengan lemas. Winnie segera menghampiri untuk menopangnya. Hati Tracy begitu tersentuh saat menghadapi masalah chip waktu itu. Ia begitu gigih melawannya, namun tanpa disangka orang yang terus percaya padanya sejak awal hingga akhir justru Direktur Tony. Sanjaya menyuruh orang untuk mengantar anak-anak pulang tanpa membiarkan mereka melihat Tracy dan Daniel. Saat ini dokter sedang melakukan pemeriksaan di ruang medis. Sanjaya dan Direktur Tony serta ketiga pemegang saham lainnya mengawasi pemeriksaan itu dan menunggu hasil akhirnya. Di ruangan presir, Tracy dan Daniel duduk berhadapan-hadapan sambil terhanyut dalam pikiran masing-masing, terdiam diri menunggu hasilnya. Suasana itu terlihat tenang namun terasa begitu mencekam. Saat ini bukan hanya menyangkut menang atau kalah, tetapi kehancuran salah satu dari mereka. Sembari menunggu hasil pemeriksaan, mereka memegangi ponsel masing-masing menunggu datangnya pesan. Pada dasarnya, pesan di ponsel yang sedang mereka tunggu-tunggu itulah yang terpenting, baru hasil pemeriksaan setelahnya. Seandainya mereka dapat menemukan Daniel yang sebenarnya sebelum hasil pemeriksaan keluar, maka seluruh hasil itu pun tidak penting lagi. Namun kalau mereka belum dapat menemukannya, maka hasil-hasil itu menjadi begitu penting. Sekarang kedua pihak pun hanya dapat menunggu seperti sebuah pertandingan. Kekalahan atau kemenangan hanya dapat ditentukan dalam 5 jam ini. Waktu pun berlalu, Tracy terus melihat ponselnya, melihat apa ada notifikasi yang masuk. Sama dengan Daniel, ia sangat mengharapkan orang itu segera memberitahunya bahwa Daniel yang asli sudah mati, sehingga kemenangan pun dapat sepenuhnya menjadi miliknya. Ia yang hingga saat ini belum menerima pesan, terus merasa cemas. Situasi terasa tidak menentu, dapat berubah sewaktu-waktu. 1 jam telah berlalu, Naomi belum mengirimkan informasi apapun. Tracy sudah tidak dapat duduk dengan sabar dan siap-siap menghubungi Naomi. Namun saat itu juga pintu ruangan terbuka. Para pengawal membantu mendorong Sanjaya masuk dengan pelan. Winnie menopang Direktur Tony untuk membantunya masuk. Di sampingnya ada Cody, Direktur Gilang, dan Direktur Timothy. Di belakang mereka ada Lily dan Thomas, serta para dokter yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan. Ekspresi mereka berubah menjadi sangat serius, tatapan mereka pun rumit. Suasana pun seketika menegang. Tracy merasa bingung, baru 1 jam berlalu, seharusnya hasil tes DNA itu belum keluar, namun sepertinya hasil teh darah Daniel sudah ada. Ia pasti tidak terkena racun, sehingga mereka terlihat begitu bersalah. Namun, kenapa reaksi orang-orang ini begitu aneh? Daniel pun tidak dapat menahan rasa paniknya. Ia bertanya dengan hati-hati, "Ada apa?" "Hasil tes darah sudah keluar," Winnie berkata pelan. Kemudian sebelum dokter dapat mengumumkannya, Cody langsung berteriak dengan marah, "Tracy, kamu benar-benar kejam. Tiga-tiganya meracuni versi Daniel." Tracy dan Daniel terpana mendengar ucapan itu. Tanpa sadar mereka pun menatap satu sama lain, sama-sama merasa terkejut. Mereka paham jelas bahwa Daniel ini sama sekali tidak terkena racun. Namun kenapa Cody bisa berbicara seperti itu? "Apa yang terjadi?" Paula dengan cepat bereaksi kembali. "Maksud kalian, hasil tes darah menunjukkan kalau ia..." Paula menunjuk Daniel dengan terkejut bertanya, "Diracuni?" "Kalian lihat saja." Cody semakin berapi-api.
seorang bawahan wanita berani menunjuk-nunjuk Presiden Daniel. Sebenarnya, sudah seberapa parah keluarga Moore mengancam presiden kita? Aku bukan... Diam. Tracy membentaknya dengan pelan. Paula hanya dapat menutup mulutnya dan mundur ke belakang, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Maaf, aku tidak mengatur bawahanku dengan baik. Tracy meminta maaf lalu menatap Sanjaya dan Direktur Tony. Ia pun bertanya kepada dokter itu. Tadi dokter berkata hasil tes darahnya sudah keluar. Benar. Dokter itu mengambil hasil pemeriksaan darah dan menyerahkannya kepada Tracy. Ini hasilnya. Tracy menerima dan membacanya. Ia pun tercengang. Seluruh hasil pemeriksaan indeks sel darahnya menunjukkan ada masalah, serta hasil analisa akhir dengan jelas menunjukkan bahwa ia diracuni. Mata Tracy melebar terkejut dan menatap Daniel dengan pandangan tidak percaya. Banyak pertanyaan muncul dalam benaknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin ia benar-benar Daniel yang asli? Apa mungkin ia yang telah keliru? Apa hasilnya? Tunjukkan padaku. Melihat reaksi Tracy, Daniel pun merasa panik. Ia melangkah maju dan merebut hasil laporan tes darah itu dari tangan Tracy. Setelah membacanya dengan teliti, ia pun tercengang. Bagaimana bisa begini? Ia tidak percaya kalau dirinya sendiri benar-benar diracuni. Kenapa bisa seperti ini? Sebenarnya di mana letak kesalahpahamannya? Presiden Daniel telah menderita. Cody menatap Daniel dengan penuh iba. Presiden, jangan khawatir. Ada kami di sini. Kami tidak akan membiarkan wanita beracun ini menyakitimu lagi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Daniel masih tidak mengerti kenapa dirinya bisa terkena racun. Ia dengan hati-hati mengingat kembali perkataan orang itu. Apa mungkin ia telah menyogok dokter-dokter ini untuk mengubah hasil laporan pemeriksaan? Daniel menatap beberapa dokter itu, lalu kembali menatap Sanjaya dan Direktur Tony. Ia pun mematahkan spekulasi dalam hatinya itu. Tidak mungkin kedua orang ini bukan orang yang mudah dihasut. Mereka bahkan memantau seluruh proses pemeriksaan, dan dokter yang mereka panggil adalah dokter tuan besar sebelumnya. Seharusnya tidak mungkin terjadi kesalahan. Seharusnya mustahil bagi orang itu untuk dapat memanipulasi dokter-dokter ini. Namun kalau bukan seperti itu, kenapa hasil tesnya seperti ini? Tracy, dasar wanita beracun. Cepat kembalikan aset dan saham Presiden Daniel. Cody masih berteriak. Tutup mulutmu. Tracy yang sudah begitu kebingungan saat ini tidak dapat lagi menjaga emosinya. Kamu. Diam. Sanjaya membetaknya dengan pelan. Tenanglah sebentar. Direktur Tony juga menambahkan. Meskipun Cody merasa tidak senang, namun ia hanya dapat menutup mulutnya. Maaf, apa hasil laporan ini dapat menunjukkan ia terkena racun apa? Tracy menenangkan dirinya kembali lalu mengarahkan pandangannya kepada dokter laboratorium itu. Laporan saat ini hanya dapat menunjukkan benar tidaknya ia diracuni. Untuk mengetahui jenis racun apa yang terkonsumsi olehnya, harus melakukan identifikasi zat beracun lebih lanjut. Dokter itu menjawab dengan sangat profesional. Paman Sanjaya dan Direktur Tony tadi sudah memberikan perintah, sehingga dokter laboratorium kami sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut, namun masih membutuhkan waktu. Aku paham. Tracy menganggukkan kepala lalu kembali bertanya, hasil tes DNA belum keluar ya? Belum, dokter berkata. Perkiraan masih membutuhkan 4 jam lagi. Baik, aku paham. Tracy tidak bertanya lagi. Ia berpaling menatap Sanjaya dan Direktur Tony. Aku tidak dapat mengatakan apapun sekarang. Nanti setelah semua hasil tes itu keluar, baru kita bicarakan lagi. Baik. Direktur Tony tidak berkata-kata lagi. Aku berharap
aku tidak salah mempercayaimu. Sanjaya menatap Tracy dengan pandangan rumit. Tracy tidak mengatakan apapun, ia hanya kembali duduk dan meminum tehnya tanpa bersuara. Kami akan kembali mengawasi pemeriksaan. Setelah hasilnya keluar, nanti kita bahas kembali. Setelah mengatakannya, Direktur Tony pun berbalik pergi. Sanjaya dan yang lainnya juga mengikutinya. Kalian harus melindungi Percy Daniel. Berhati-hatilah. Jangan sampai ada orang lain yang melukainya. Cody mengingatkan Thomas dan pengawal lainnya, lalu dengan marah memelototi Tracy sekilas, baru pergi mengikuti mereka. Saat ini ekspresi Thomas dan Lily begitu rumit, namun keduanya tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengawasi di samping. Ruangan kantor presidir pun hening kembali. Semua orang berpikir dalam hati masing-masing, namun orang yang paling gelisah antara mereka semua adalah Daniel. Ia sama sekali tidak mengerti sebenarnya di mana letak permasalahannya ini. Ia benar-benar diracuni atau ada orang yang memanipulasi hasil tes itu. Jika benar tebakannya yang terakhir itu, maka tentu saja situasi ini sangat menguntungkannya. Ia tidak hanya berhasil mengendalikan keadaan dan memenangkan situasi ini, ia juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Tracy. Namun jika tebakan pertamanya itu yang benar, maka semakin memikirkannya, Daniel semakin merasa tidak tenang. Dengan suara pelan, ia bertanya penuh amarah kepada Tracy. Dasar wanita jahat, kamu yang menyuruh orang untuk meracuniku kan? Kamu menyuruh orang-orang itu untuk menyuntikkan ramuan obat pada tubuhku setiap hari. Kamu telah mencampuri racun dalam obat itu kan? Pakai otakmu dan pikirkan baik-baik. Alis Tracy berkerut menatapnya. Untuk apa aku meracunimu? Untuk apa aku sengaja menjatuhkan diriku sendiri dengan mencelakaimu? Daniel berpikir benar juga, sekarang pertarungan identitas juga belum jelas, jadi semuanya masih belum ada kepastian. Selain itu dia berada di tempat terang, orang-orang berada di tempat gelap. Pada saat ini wanita ini sama sekali tidak perlu meracuninya. Kalau tidak menemui situasi seperti hari ini, berarti dia mencelakakan diri sendiri. Jadi sekarang satu-satunya kemungkinan adalah orang itu menyuap dokter spesialis patologi untuk melakukan sesuatu pada laporan pemeriksaan atau telah menyuap orang lain untuk melakukan sesuatu pada sampel. Pokoknya dia tidak terkena racun, yang bermasalah itu adalah laporan itu. Kamu terkena racun atau tidak? Apa kamu sendiri tidak tahu? Tracy tiba-tiba teringat satu masalah, menyipitkan mata, berkata dengan makna yang mendalam. Kamu sudah kembali selama beberapa hari. Apa ada reaksi keracunan? Apa ada gejala? Jika ada, maka kamu harus mempertimbangkannya dengan baik. Apa kamu diracuni sebelum kembali? Mendengar kata-kata ini, sekujur tubuh Daniel gemetar, matanya terbelalak dengan terkejut, penuh dengan ketakutan. Dia tiba-tiba menyadari itu mungkin adalah orang itu. Tidak mungkin. Yang aku tahu, jika seseorang terkena racun atau tidak, ada reaksi apapun, itu berarti dia terkena racun kronis. Mungkin bukan diracuni sekali atau 2 kali, melainkan pelan-pelan masuk selama beberapa waktu. Tracy masih belum selesai berbicara. Daniel tiba-tiba berdiri, berjalan dengan langkah besar menuju toilet. Tracy menatap punggungnya, mengejeknya dengan bibir yang melengkung. Nona Tracy, kenapa Nona berkata seperti itu? Paula mendekat kemari, mencodongkan badan untuk bertanya di samping telinganya. Sebenarnya ada beberapa racun kronis. Maksudnya adalah serangannya lebih lambat, bukan berarti harus disuntikan beberapa kali. Misalnya jenis racun yang ada di tubuh Tuan Daniel. Jika tidak berkata seperti ini, bagaimana bisa merangsangnya? Tracy menjawab dengan dingin. Lihatlah, sekarang dia ketakutan. Pasti sedang menelpon orang itu. Iya, tadi aku sudah memasang kamera mini di ruang istirahat.
Paula menutupi bibirnya dengan tangan, berkata dengan suara rendah, "Jika dia menghubungi orang itu lagi, kita bisa mendapatkan petunjuk, kemudian bisa menemukan orang itu dengan petunjuk-petunjuk itu." "Bagus." Tracy mengambil cangkir tehnya, meminum dengan pelan. Thomas dan Lily saling menatap, tatapan mereka berdua sangat rumit. Lily beberapa kali ingin mengatakan sesuatu pada Tracy, tetapi menahan diri lagi. Thomas juga tetap diam. Setelah beberapa saat Daniel keluar dari ruang istirahat, wajahnya pucat, matanya penuh amarah, ia tidak tenang. Dia menggenggam ponselnya dengan erat, hampir mau mematahkan ponselnya. "Teleponnya tidak bisa tersambung kan?" Tracy langsung bisa melihat pikirannya. "Orang itu mulai menolak untuk menghubungimu." Daniel tercengang sejenak, menengadah dan menatap Tracy, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya sekarang mereka berdua tahu dengan jelas. Daniel tahu sangat jelas di dalam hatinya Tracy sudah mengetahuinya, bahkan juga sudah menebak bahwa ada orang hebat yang memberi petunjuk di belakangnya, tetapi mereka tetap berpura-pura terus memainkan sandiwara ini. "Orang ini benar-benar hebat." Tracy menghela nafas dengan tulus. "Awalnya aku masih merasa dia membiarkanmu pulang untuk menyamar sebagai kakakmu. Trik ini terlalu buruk." Daniel mendengar kata-kata ini tercengang dalam sekejap. Namun kemudian aku menemukan bahwa dia merencanakannya dengan sangat rapi. Jebakan yang saling berhubungan. Setiap langkah direncanakan dengan teliti. Tracy menyecap tehnya, berbicara sendiri. "Sehari sebelum pesta pernikahan kami, dia menyuruhku menyelinap masuk ke villa sisi utara untuk menyalakan api. Kemudian memanfaatkan waktu untuk menciptakan berbagai rumor di saat grup Wayland sedang kacau. Mengatakan aku diperintah oleh kakakku kembali untuk membalas dendam demi mendapatkan harta grup Wayland. Sengaja membunuh Daniel. Juga mengatakan bahwa anakku bukan anaknya. Semua ini untuk mengarang cerita hari ini."